Hai, halo anak-anak, selamat pagi. Pagi juga. Bagaimana kabarnya? Wah, ibu juga sehat. Makanya kita bisa bertemu di kelas ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang bisa bantu memimpin doa? Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau absen hari ini ya. Ibu absen dulu ya. Baiklah. Kita cek teman sebangkunya ada yang nggak masuk nggak hari ini, sambil ibu absen juga. Anjas hadir. Apri hadir. Beren hadir. Berta hadir. Cika hadir. Cinta hadir juga. Jadi hari ini masuk semua ya. Baiklah, karena kita selalu diberikan kesehatan, bisa masuk di kelas ibu hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke anak-anak, sekarang ibu mau bertanya. Apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Ayo, siapa yang tahu? Boleh menjawab. Jangan pernah takut salah, karena ibu tidak akan pernah menyalahkan apapun. Jadi ada yang tahu nggak kemarin pelajaran kemarin tentang apa? Oh, benar sekali, menceritakan tentang bola boni. Dan untuk pelajaran hari ini, ibu akan mengajak kalian membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Coba kalian sebutkan, pernah ketemu hewan apa di lingkungan sekolah ini? Nah, benar. Ada katak, ada apa lagi? Ada capung, ada apa lagi? Ada kupu-kupu, terus apa lagi Cika? Ada kelabang, dan masih banyak lagi ya. Di sekitar sekolahan itu banyak sekali ada hewan yang kecil, semut seperti semut yang hitam, yang besar itu semut angkrang. Pokoknya banyak banget di sekitar sekolah kita. Dan semua makhluk itu yang jelas ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan. Ya, benar sekali. Segala hewan yang diciptakan di dunia ini semuanya ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak tahu nggak bagaimana sih menjaga agar semua hewan ciptaan Tuhan itu tidak punah? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang tahu? Dengan cara tidak membunuh hewan itu secara massal demi kepentingan pribadi kita. Jangan ya, itu tidak boleh, karena nanti nggak ada generasinya, tidak bisa berkembang biak. Jadi secukupnya saja. Terutama sekarang hewan buas itu dilindungi, tidak boleh dibunuh oleh siapapun. Nah, sekarang hewan sudah, sekarang tumbuhan. Ada nggak anak-anak di sini yang selalu ketemu tumbuhan-tumbuhan di sekitar sekolah? Oh, banyak, iya, banyak sekali. Tumbuhan itu jauh lebih banyak, sering kita temukan terutama di lingkungan sekolah kita. Ada yang bisa menyebutkan apa aja? Ada bunga sepatu, benar sekali. Bunga asoka, ada apa lagi? Pohon pucuk merah yang jadi pagar sekolahan kita. Ada pohon mangga, ada pohon beringin, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali ya anak-anak yang ada di sekitar sekolahan kita. Dan ada yang tahu nggak bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita? Entah itu di rumah, di sekolah. Ada yang tahu? Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyirami secara teratur, terutama pada saat musim kemarau, agar tanaman tidak kering. Terus memberikan pupuk secara rutin, terutama pada bunga, agar bunganya
berbunga banyak. Dan untuk yang ketiga, dengan memangkas tangkai yang kering dan yang sudah mati. Itu bagaimana cara merawat tumbuhan. Ibu akan menjelaskan apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada dua, apa saja? Yang pertama, manfaat bagi kesehatan dan lingkungan adalah menghasilkan oksigen. Jadi tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen. Kita bisa bernafas lega. Semakin banyak tumbuhan, semakin kita mendapatkan oksigen yang banyak. Untuk yang kedua, menyaring dan membersihkan udara sehingga udara itu jauh lebih segar. Makanya kalau di pedesaan itu udaranya jauh lebih segar daripada di kota yang sudah banyak polusi udara, seperti banyak kendaraan-kendaraan motor, mobil. Kalau di pedesaan masih minim. Untuk yang ketiga, mengendalikan suhu. Semakin banyak pepohonan, semakin teduh dan mengurangi panas efek terik matahari. Untuk yang keempat, menjaga kualitas tanah yang sehat dan dapat menjadikan tanah lebih subur. Sehingga kalau di pedesaan kita kan orang tuanya petani tuh, makanya banyak pepohonan dapat menjaga kesuburan tanah sehingga bapak ibu kita dapat menanam tanaman di sawah, di kebun, dapat menghasilkan penghasilan untuk kita supaya dapat sekolah. Dan untuk manfaat yang kedua itu bagi kebutuhan seperti sumber makanan, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, umbi-umbian yang menjadi sumber energi dan nutrisi bagi manusia. Yang pasti kita sering memakannya setiap hari. Ibu kita yang selalu masak, pasti ada buah-buahannya, ada sayuran, semuanya pasti ada ya. Itu manfaat bagi kebutuhan. Dan untuk manfaat bagi kebutuhan yang kedua itu untuk industri seperti kayu, membuat furniture dan bahan bangunan. Terus untuk yang manfaat bagi kebutuhan yang ketiga adalah sebagai serat kapas untuk pakaian. Yang keempat bisa dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Seperti contohnya kita kalau di desa itu kan jatuh tiba-tiba terluka, itu ada tanaman namanya yudium, bisa menyembuhkan luka yang baru. Ada yang pernah? Nah sama, ibu juga pernah. Itu contoh sederhananya secara tradisional tumbuhan bagi kebutuhan. Selain tumbuhan, hewan juga tidak kalah penting. Dia juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Ada yang tahu? Contoh sederhananya saja. Ayo, ada yang bisa menyebutkan tidak? Hewan memiliki manfaat. Banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Ayo, apa aja? Sumber pengolahan pangan, terus bahan pakaian, kulitnya ya. Jadi bisa dijadikan dan dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, bahan kerajinan, alat transportasi seperti kuda, itu kan alat transportasi, bisa dijadikan dan bisa dinaiki sebagai alat transportasi. Hewan juga memiliki manfaat penting bagi lingkungan seperti menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu penyerbukan, menyebarkan benih dan menjaga kesuburan tanah melalui kotorannya. Itu manfaat hewan bagi manusia. Wah, anak-anak hari ini udah capek ya, dan sepertinya tidak semangat dan ngantuk. Oke, ibu punya ice breaking yang seru untuk kita. Untuk tema hari ini, pelajaran hari ini, ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu ya, kita belajar bersama-sama ice breakingnya. Kita pakai nadanya menanam jagung di kebun kita. Temanya masih sama, ice breakingnya tentang tumbuh-tumbuhan. Oke, lagunya ayo kawan kita belajar keenam bagian dalam tumbuhan. Ke satu akar, kedua batang,
ketiga daun, keempat bunga. Ayo, ayo, mari menghapa. Kelima buah, keenam biji. Ingat, ingat, ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Nah kan, setelah ice breaking kita jadi seru-seruan lagi, kita nggak ngantuk. Terima kasih untuk hari ini, dan Ibu akan memberikan soal diskusi. Ibu akan menjadikan dua kelompok, yang sebelah kiri kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2. Ini ada sebuah gambar, jadi nanti didiskusikan bersama-sama bersama temannya dan menyebutkan manfaat hewan tumbuhan. Nanti maju satu persatu untuk dibacakan ya. Nah, untuk yang pertama ini ada gambar apa? Gambar tanaman bayam. Ada yang tahu nggak manfaatnya? Tadi yang didiskusikan tadi, boleh disebutkan. Ya, yang pertama menjaga kesehatan mata. Dan yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Apalagi? Punya Beren? Oh, menyehatkan jantung ya. Dan untuk gambar yang kedua ada hewan sapi. Coba disebutkan satu persatu manfaatnya. Ya, daging sebagai sumber protein bagi manusia. Apalagi? Susu sebagai sumber nutrisi penting. Apalagi? Oh ya, kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Kalau bapak kita kan di sawah selalu menggunakan pupuk organik dengan ee-nya sapi. Baiklah, kesimpulan pelajaran materi hari ini adalah hewan dan tumbuhan tidak boleh dirusak oleh manusia, karena jikalau dirusak habis-habisan nanti populasinya akan berkurang, sebab hewan dan manusia sangat berkesinambungan. Itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian ingat-ingat dan semoga bermanfaat di hari yang akan datang. Baiklah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini, selesai sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh kemasi barang-barangnya, mari kita pulang. Terima kasih.